Bapak juga. PPN pasal 16D itu adalah PPN atas penjualan aktiva yang sebelumnya tidak untuk diperjualbelikan. Oke. Gitu. Apakah di penjara Bagus? Enggak. Wah, Mbak Kun. Iya. Jangan tidur, Mbak Kun. Kembali lagi di cerita horor pajak SP2 Deka. Emang itu sudah tugas saya. Mbak Kunti, kau sudah siap untuk menemani tamu-tamu hari ini? Lama nggak? Banyak nanya. Enggak. Kita panggil saja langsung ya. Tamu-tamuku, silahkan datang. Capek dong terus. Kalian datang lagi rupanya. Ya dipanggil. Wih, hebat gak? Hebat. Seperti biasa. Jika tidak kuat, ada kamera. Oke? Oke. Ada kamera. Kalau tidak kuat, Apa? minum obat. Jangan lebih hitungan ke satu. Satu, ketiga maksud saya. 1, 2, 3. Lihat ke sana. Cheese. Kalau begitu kita langsung mulai saja. Jangan banyakkan bercanda, ya. Gak kelihatan lagi. Terdapat. Oke, sudah siap, bagus. Siap. Terdapat batuk Paji. Oke, saya ulangi ya. Terdapat indikasi PPN 16D belum dipungut atas penjualan aktiva. Silakan. PPN pasal 16D itu adalah PPN atas penjualan aktiva yang sebelumnya tidak untuk diperjualbelikan. Biasanya di perusahaan itu punya aktiva, punya aset. Aset itu dipergunakan untuk operasional. Nah, seiring dengan waktu ada masa manfaatnya sudah habis atau sudah tidak dipakai atau mungkin mau mengganti yang lebih bagus, aset-aset yang lama dijual. Oke. Nah, itu dijual menurut pasal 16D Undang-Undang PPN harus dikenakan PPN jika pada waktu perolehannya boleh dikreditkan atau dapat dikreditkan. Nah, mungkin si perusahaan ini ada jual aset atau asetnya berkurang tapi tidak ada pasal 16D di PPN-nya. Atau bisa juga sebenarnya asetnya masih ada, cuma penyajian di laporan keuangannya dihilangkan. Ini terkait dengan teknik penyajian aktiva tetap di neraca. Pak Andri. Kuyen. Asap.
Kok nih kene kok ngopo hilang? Wih, sakti. Hebat Kak. Hebat. Iya. Apa 5 ya? Pasal 16D. Pasal Iya. Nambahin pasal 16D berarti faktur pajaknya kode pakai 09090. Oke. Jadi perusahaan atau wajib pajak yang PKP berstatus PKP harus menerbitkan faktur pajak kode 090 apabila menjual aset yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti itu, Eyang. Baik. Subur ini. Pak Agus, itu kode 16D emang beda sama PPN yang lain Pak Agus. Ada PPN top, ada Ya. PPN kode 16D. Itu pasal di Undang-Undang PPN, nama pasalnya pasal 16D. Jadi itu pasal sisipan. Oke. Pada waktu lahirnya Undang-Undang PPN belum ada itu. Setelah kesini ada perubahan, baru disisipkan pasal 16D. Oke. Contoh yang tadi apa Pak Agus? Contohnya misalnya punya kendaraan. Iya. Punya kendaraan setelah dipakai 3 tahun dijual karena direksi mau yang lebih baru. Yang lama dijual. Nah, pada saat dijual, nah untuk kendaraan ada yang boleh dikreditkan, ada yang tidak boleh dikreditkan. Nah bisa jadi yang dijual itu yang boleh dikreditkan, maka dia terutang. Tapi kalau yang dijualnya itu tidak boleh dikreditkan, maka itu bukan menjadi objek sebenarnya. Oke. Gimana Pak Andri? Cukup. Mbak Kun. Jangan tidur Mbak Kun. Karena akulah yang mengendalikanmu. Pasti aku tahu kalau kamu tidur. Kita lanjut lagi ya. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Terdapat PPN masukan dikreditkan, tetapi lawan transaksi tidak dilapor. Bagaimana bisa itu bagus? Ini sebenarnya kesalahannya bukan di pembeli. Oke. Ini berarti kita membeli barang, kemudian mendapat faktur pajak, kita sudah bayar PPN-nya, PPN-nya kita kreditkan, tapi penerbit faktur pajaknya tidak lapor. Ini kebanyakan di tahun-tahun lalu sebelum Kortek seperti ini. Jadi kesalahannya sebenarnya bukan di pembeli, tapi di penjual si penerbit faktur pajaknya. Nah, harusnya sih dikoordinasikan dengan penjualnya, dihimbau untuk lapor. Kalau nggak lapor bagus, apa yang terjadi? Misalkan lupa, kan ada batas waktunya bagus, bener gak? Iya, diingatkan aja lah pembetulan. Kalau penjualnya lupa, pembelinya lupa juga. Pembeli kita nggak tahu bagus. Dia kalau nggak tahu pajak gimana bagus? Iya. Nah itu makanya harus apa namanya? Harus aware. Aware. Bener gak bagus? Betul. Bener gak Pak Andre? Betul. Sebentar. Sepertinya mantra saya ini habis. Aduh, kesaktian saya mulai menurun. Tolong dong, disenggol. Apa? Akhirnya naik lagi. Airnya kurang. Airnya kurang. Pak Andri ada yang mau menambahkan Pak Andri? Cumannya tambah lagi. Lihat itu. Lihat di situ. Lihat. Langsung Pak Andri. Lanjut. Iya, untuk faktur pajak yang tidak dilaporkan, si pembeli siapkan saja bukti-bukti
bukti transaksi pembelian. Oke. Dan pastikan bahwa pembeliannya itu memang sudah dibayarkan beserta PPN-nya. Nah itu nanti disampaikan saja ke petugas pajak. Harusnya sih tidak ada masalah. Tetapi misalkan nih, Pak Agus, faktur pajaknya tidak dibuat. Tidak ada Selama itu, kan? iya. Itu bagaimana Pak Agus? Nah itu kesalahan penjualnya. Kesalahan penjual tidak membuat faktur pajak, nanti akan diberi sanksi pasal 14. Sanksinya apa itu? STP surat tagihan pajak 1% dari harga jual. Itu sanksi Tidak membuat faktur pajak. tidak membuat faktur pajak. Oke. Apakah di penjara Pak Agus? Enggak, Wah, di penjara. Takutnya di penjara Pak Agus. nggak sampai. Nggak sampai. Oke. Kalau pusing hubungi kemana? Bodex Consulting Indonesia. Yes. Karena ada Agus. Ada pajak. Bukan begitu? Bukan. Kamu. Kita lanjut ya. Selanjutnya Pak Agus. Terdapat penurunan laba ditahan yang diindikasikan sebagai dividen. Bagaimana itu? Ya, penurunan laba ditahan itu memang indikasi adanya penarikan dividen. Oke. Dan konteks ini sebenarnya yang disasar oleh kantor pajak adalah pemotongan dividen, pemotongan PPh dividen. Tapi sebenarnya sekarang ini sejak Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada kewajiban pemotongan PPh atas dividen. Ini biasanya warisan zaman dulu. Untuk dividen itu dipotong oleh pemberi dividen. Tapi ada perubahan undang-undang sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti sekarang ada potongannya. Ada. Enak dong. Wow. Mungkin kecuali kalau ini Pak Gus, yang luar negeri. Oh, Oh ya, mungkin kalau yang luar negeri tetap ada pemotongan. Berapa persentasenya? Tarifnya maksimal 20%. Dapat fasilitas tergantung dari negara mana, nanti tarifnya bisa diskon lah. Oke. Pak Gus, ada yang ingin ditambahkan Pak Gus? Udah cukup. Pak Kunti, cukup? Cukup. Oke. Pak Kunti, Ya. Nonton yuk. sebentar. Kurang air. Terima kasih pada penonton cerita horor pajak, di mana pajak di sini tidak menjadi menyeramkan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, Subscribe. Komen. dan share. Sampai bertemu lagi di cerita horor pajak SP2DK selanjutnya. Elah kamu ini. Cut. Gelap malam